Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alesha Al-Shameza. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Carilah teman, kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Kisah ini tentang warung Bu Yati. Dulunya adalah denyut jantung sebuah gang kecil di Semarang. Sejak tahun 2008, warung sederhana itu tak pernah sepi. Setiap pagi, wangi gorengan, oseng tempe, dan soto ayam mengepul dari dapurnya. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya, tapi juga karena Bu Yati, sosok hangat yang menyambut siapa saja dengan senyum tulus. Sudah 15 tahun ia menjadi janda. Suaminya, Pak Wibowo, meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu, hidup Bu Yati berputar di antara tungku, belanja pasar subuh, dan menyekolahkan dua anaknya, Reza dan Sari. Mereka tumbuh besar dengan keringat dan doa ibunya yang tak pernah putus. Namun, segala yang dulu berjalan seperti doa yang dikabulkan, mulai berubah sejak hadirnya warung Asih, restoran semi-modern di seberang jalan. Milik seorang perempuan muda berdandan rapi dan berparas cantik yang juga baru pindah ke lingkungan itu. Warung Asih datang dengan cepat dan mencuri perhatian. Dari interiornya yang instagenik, menu kekinian seperti chicken katsu sambal matah dan nasi bakar mozzarella, hingga pelayan berseragam yang ramah. Warung Bu Yati pun makin hari makin sepi. Dari 10 meja yang biasa penuh, kini hanya 1 atau 2 yang terisi. Reza, anak sulungnya yang baru lulus kuliah, menyarankan agar ibunya menjual saja warung itu dan pindah ke kota. Tapi Bu Yati keras kepala. Warung ini warisan perjuangan hidup kita. Ibu enggak akan menyerah begitu saja. Tapi kegigihan tak cukup saat utang menumpuk dan pemasok mulai enggan mengantar bahan baku karena tagihan tak kunjung dibayar. Pagi itu, air mata Bu Yati jatuh ke atas nasi goreng yang sedang ia aduk. Pada suatu malam, saat Bu Yati menutup warung lebih awal karena tak ada pelanggan, datanglah seorang lelaki tua berpakaian hitam ke warungnya. Lelaki itu memesan secangkir kopi hitam. Duduk diam, lalu berkata lirih, "Kopi ini enak, tapi bukan itu yang membuat orang datang. Kau tahu kenapa warungmu dulu ramai?" Bu Yati mengangguk pelan. "Karena saya tulus, Pak. Karena rasa. Sekarang orang tak cari rasa. Mereka cari keberuntungan, aura, karisma, dan itu bisa dibeli." Lelaki itu memberikan sebuah alamat di kertas usang. "Kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan warungmu, datanglah ke tempat ini. Di sana, kau akan bertemu seseorang yang bisa mengubah nasibmu." Bu Yati menatap kertas itu semalaman. Ia tahu ini gila, tapi ia juga tahu anak-anaknya butuh makan. Warung ini harus hidup kembali. Ia pun pergi diam-diam ke tempat yang disebut lelaki itu. Malam itu, Semarang diguyur gerimis tipis. Bu Yati berdiri di depan cermin kecil di kamar sempitnya. Rambutnya ia sanggul seadanya, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia memandangi secari kertas lusuh pemberian lelaki misterius itu, yang kini mulai buram oleh tetesan embun dari jendela. Di sudut kertas hanya tertera tulisan dengan tinta merah samar, Jalan Jambu nomor 13 Lereng Ungaran. Cari Embok Wanti. Ia berangkat diam-diam. Reza sudah tertidur, dan Sari menginap di rumah temannya. Dengan payung hitam dan tas kecil berisi uang seadanya, Bu Yati menaiki ojek hingga ke terminal, lalu menumpang angkot tua menuju arah Gunung Ungaran. Jalanan menanjak dan berkabut. Hening. Hanya sesekali terdengar suara burung malam dan kodok bersahutan. Di tengah perjalanan, sopir angkot bertanya pelan sambil melirik lewat kaca spion. "Bu, yakin mau turun di Jalan Jambu?" "Iya, kenapa?" Sopir itu diam sejenak. "Enggak apa-apa."
Cuma, biasanya yang ke sana bukan orang biasa. Angkot berhenti mendadak di jalan setapak berlumpur. Bu Yati turun, lalu berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud. Rumah itu berdiri di tengah kebun kopi tua. Tak ada lampu. Pintu kayunya terbuka perlahan saat Bu Yati mendekat, seolah menyambut. Di dalam, suasana lembab dan dingin. Di tengah ruangan gelap itu duduklah seorang perempuan tua, dengan rambut panjang digelung rapi dan pakaian serba hitam. Ia menatap Bu Yati tanpa berkedip. "Namamu Yati. Aku sudah menunggumu." Napas Bu Yati tercekat. Suaranya berat, dalam, seolah berasal dari tanah yang basah. "Kau datang dengan ragu, tapi dengan hati yang hampir putus." "Itu cukup," lanjutnya, sambil mengambil kendi tanah liat dan mengaduk air dengan ranting kecil. Di dinding, tergantung beberapa bingkai foto tua. Wajah-wajah orang yang tampak biasa saja, tapi tatapannya menembus. Embok Wanti mulai menaburkan sesuatu ke dalam kendi, bunga kering, rambut manusia, dan sejumput tanah kuburan. "Warungmu bisa kembali ramai. Pelanggan akan datang dari jauh. Mereka tak akan tahu kenapa mereka datang. Tapi mereka akan duduk, makan, dan kembali lagi. Hanya ada satu syarat," katanya pelan. "Apa syaratnya?" tanya Bu Yati hampir berbisik. "Kau akan memberi makan mereka yang tak terlihat. Makhluk-makhluk kecil yang lapar akan rasa manusia. Setiap malam Jumat, siapkan sepiring nasi putih hangat dan 1 butir telur rebus. Letakkan di bawah pohon nangka depan warungmu. Jangan lupa ucapkan namamu dan jangan sekali-kali mengintip mereka." Bu Yati bergidik. Ada yang menolak dalam dadanya. Tapi di sisi lain, bayangan Reza dan Sari yang harus berhenti sekolah, tagihan listrik yang menumpuk dan dapur yang semakin kosong, mengalahkan rasa takutnya. "Apakah aku akan kehilangan sesuatu?" tanyanya ragu. Embok Wanti tertawa pelan. "Segala yang diberikan oleh kegelapan akan ditagih pada waktunya. Tapi bukan sekarang. Kau hanya perlu percaya dan diam." Bu Yati pulang dengan pikiran berkecamuk. Di sepanjang perjalanan turun gunung, ia merasa bayangannya sendiri berjalan di belakangnya. Langkahnya berat dan udara seperti menekan dadanya. Tapi ia sudah membuat keputusan. Kembali ke warung. Keesokan harinya, warung itu ia bersihkan dari ujung ke ujung. Ia lap semua meja dengan air bunga. Ia semprotkan minyak kayu putih ke sudut-sudut dapur. Entah mengapa, hanya ingin merasa sedikit lebih ringan. Malam Jumat pun tiba. Bu Yati memasak sepiring nasi putih, dengan 1 butir telur rebus yang ia letakkan di atasnya. Dengan tangan gemetar, ia membawa piring itu ke bawah pohon nangka tua di depan warung. Pohon itu sudah ada sejak ia membuka warung. Ia tak pernah terlalu memperhatikan sebelumnya. Tapi malam itu, pohon itu tampak lebih besar, lebih hidup. Ia meletakkan piring, lalu berbisik, "Namaku Yati." Lalu ia masuk ke dalam, mematikan semua lampu, dan duduk di ruang tengah. Ia menutup jendela rapat-rapat. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara aneh, langkah kaki kecil, suara cekikikan, seperti anak-anak bermain petak umpet. Kadang terdengar bisikan di balik dinding. "Bu, Bu, lapar, Bu." Ia menutup telinganya dengan bantal, menggigil sampai ayam berkokok. Barulah ia berani membuka pintu. Piring itu kosong, bahkan bersih tanpa sisa. Telur rebusnya pun tak bersisa kulit. Pagi itu, Bu Yati terbangun dengan kantuk yang masih menggantung. Sisa rasa takut semalam masih mengendap di tengkuknya. Tapi saat membuka jendela, ia terkejut. Di depan warung, 2 orang sudah berdiri menunggu. 1 ibu muda dengan anak kecil, 1 lagi pria tua dengan jaket lusuh. "Bu, sotonya masih ada kan?" "Dulu saya langganan di sini," ujar si pria. Padahal,
Bu Yati yakin ia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Pukul 8 pagi, 2 meja terisi. Pukul 9, sudah penuh. Bahkan ada yang berdiri, menunggu gantian. Ada yang datang sambil menyeret koper, ada juga yang mengenakan seragam, seolah datang langsung dari luar kota. Semua makan dalam diam. Tidak banyak senyum atau obrolan. Mereka datang, makan, dan pergi, tapi selalu kembali keesokan harinya. Hari itu, omzet Bu Yati naik lebih dari 3 kali lipat dibanding minggu lalu. Reza yang semula skeptis, heran. Bu, ibu pasang iklan di mana? Kok bisa mendadak seramai ini? Bu Yati hanya menggeleng pelan. Enggak, mungkin ini rezeki yang balik lagi. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan rezeki biasa. Malamnya, Bu Yati mulai menyadari hal-hal kecil yang mengganjal. Beberapa pelanggan tidak menyentuh sambal, tak meminta sendok, dan makan dengan tangan kiri. Ada yang makan dalam waktu sangat lama, seperti tidak ingin pergi. Seorang wanita bahkan menatap Bu Yati sepanjang waktu, tanpa sekalipun berkedip. Ibu, nasi gorengnya enak seperti daging, katanya pelan, sambil menyunggingkan senyum yang dingin. Ketika Bu Yati memeriksa kembali piringnya setelah mereka pergi, isinya kosong, bahkan bersih licin, tapi sendok yang digunakan terlihat berkarat. Padahal semua sendok di warung itu baru. Malam Jumat selanjutnya, ia kembali menghidangkan sepiring nasi dan telur rebus di bawah pohon nangka. Semuanya berjalan seperti sebelumnya. Tapi kini, suara-suara di malam hari semakin jelas. Ia mulai mengenali suara Sari, atau seseorang yang menirukan suara Sari, menangis di luar jendela. Bu, aku lapar, buka pintunya, Bu. Bu Yati berdiam. Jantungnya seperti akan pecah. Warung Bu Yati mulai diliput media. Beberapa akun kuliner menulis, kembali legendaris. Warung Bu Yati kembali jadi favorit setelah lama vakum. Tapi para wartawan yang datang hanya sekali, tak pernah kembali. Warung itu penuh setiap hari. Namun pelanggan yang datang mulai tampak lebih asing. Ada yang tidak bercermin, ada yang tidak meninggalkan bayangan di lantai. Seorang bocah kecil memesan 2 porsi nasi ayam, tapi tidak pernah menyentuh makanannya. Ia hanya duduk dan menatap ke arah dapur selama 2 jam, lalu hilang begitu saja saat Bu Yati lengah. Satu hari, Reza pulang dari kampus sambil berkata, Bu, teman-temanku bilang mereka mampir ke warung, tapi mereka enggak pernah ketemu aku. Katanya aku enggak kelihatan. Tapi aku duduk di situ, di pojok setiap hari. Bu Yati mulai takut. Ia mulai sadar, mungkin pelanggan-pelanggan itu bukan dari dunia yang sama lagi. Tapi saat ia mencoba menghentikan ritual malam Jumat, warungnya langsung lengang keesokan harinya. Semua pembeli menghilang. Bahkan lampu warungnya berkedip-kedip sendiri seperti kehabisan daya. Pada malam itu juga, suara dari luar rumah menggema lebih keras. Kau berhenti, maka kami yang akan datang ke dalam. Bu Yati tersungkur di dapur. Dalam benaknya, terdengar suara Pak Wibowo, samar tapi jelas. Hentikan ini, Yati, kau sudah cukup, kembalilah. Sudah 3 bulan sejak Bu Yati melakukan ritual itu. Warungnya kini menjadi pusat perhatian. Pelanggan datang tak henti, uang mengalir deras, bahkan Reza bisa melanjutkan kuliah tanpa harus kerja paruh waktu lagi. Tapi semuanya terasa salah. Sari kini sering mimpi buruk. Ia mengigau setiap malam, menyebut-nyebut nama seseorang yang tidak pernah dikenal. Bu, orang itu berdiri di pojok kamar. Dia bilang mau bawa aku ke tempat yang ibu tahu. Reza pun mulai berubah. Ia pendiam, mudah marah, dan matanya sering kosong. Pernah suatu pagi, ia bangun dan berkata, aku mimpi duduk makan di warung, tapi semua orang enggak punya wajah. Bu Yati menahan semuanya sendiri. Ia tak pernah menceritakan ritual yang ia lakukan. Tapi dalam hatinya, rasa bersalah itu tumbuh semakin tajam.
Sampai suatu malam, ia tak sengaja membuka dompet lama milik almarhum Pak Wibowo. Di dalamnya, ia menemukan secarik kertas kuning lusuh. Bertuliskan, "Hati-hati dengan perempuan di lereng. Dia memelihara waktu, tapi menagih jiwa." Wibowo, 2004. Bu Yati terpaku. Matanya membelalak. Suaminya pernah tahu? Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Bu Yati naik kendaraan ke arah Gunung Ungaran. Ia ingin bertemu lagi dengan Embok Wanti. Ia ingin mengakhiri semua ini. Namun saat sampai di Jalan Jambu, ia tidak menemukan rumah itu. Yang ada hanyalah puing-puing bangunan tua. Dinding yang hampir roboh, atap yang bolong, dan semak belukar menutupi jalan masuk. Seorang warga tua yang kebetulan lewat berkata, "Oh, rumah itu sudah kosong sejak 20 tahun lalu. Embok Wanti meninggal tahun 2005. Orang bilang dia dibakar hidup-hidup karena dituduh pelihara setan di dapurnya." Bu Yati bergidik. "Tapi, saya kesini 3 bulan lalu. Dia masih hidup. Saya bicara dengannya," ucap Bu Yati gemetar. Orang tua itu menatapnya dengan iba. "Kalau sampean benar ketemu, berarti sampean bicara dengan yang bukan manusia." Pagi itu, matahari bersinar pucat di langit Semarang, tapi suasana di rumah Bu Yati tetap kelabu. Ia duduk termenung di dapur, menatap wajan yang masih kotor bekas goreng semalam. Di luar, suara motor lalu lalang tak sanggup menembus pikirannya. Reza masuk dengan wajah letih. "Bu, kita dapat pesanan catering buat acara kantor, 50 porsi rawon." "Aku pikir, ya mungkin semuanya udah beres ya, Bu." Bu Yati hanya menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, semuanya belum selesai. Malam itu, setelah mereka tutup warung dan semua tidur, Bu Yati turun ke dapur. Ia duduk di bangku kayu kecil yang sudah reot, di depan pintu belakang yang menghadap ke pohon nangka tua. Tangannya bergetar saat membuka bungkusan kecil yang ia siapkan, bubur merah putih, telur rebus, dan kepala ayam. Makanan itu ia letakkan di akar pohon, seperti yang diperintahkan oleh Embok Wanti. Tapi saat ia hendak menaruh sesajen, "Bu," terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Suara Sari. Bu Yati menjatuhkan mangkuk. Ia lari ke dalam. Di kamar, Reza memeluk Sari yang menangis sambil menunjuk ke arah dinding. Ada anak kecil, Bu." Dia jalan di tembok. Dia merayap. Matanya putih semua, terus dia bilang tumbalnya kurang 1. Sari menggigil. Reza menatap ibunya penuh amarah. "Bu, apa sebenarnya yang ibu lakukan?" Bu Yati hanya bisa diam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Aku lihat sesajen di bawah pohon itu tiap malam. Ibu pikir aku enggak tahu? Ibu main apa, Bu?" Tangis Sari makin keras. "Ibu, mereka itu bukan teman. Mereka jahat, mereka mau masuk ke badan aku." Bu Yati terduduk di lantai. Ibu cuma mau kita makan, Za. Kita bisa sekolah. Kita bisa bertahan. Dengan harga segini," teriak Reza. "Aku lebih rela kita makan nasi garam tiap hari daripada lihat adik aku diganggu kayak begini." Tangannya mengepal. Tapi ia tak sampai hati memukul. Ia hanya meninju tembok dan keluar dari rumah, menendang ember di halaman. Bu Yati memeluk Sari erat. Tapi tangannya sendiri menggigil. Di luar, angin berhembus kencang. Suara ranting pohon nangka terdengar seperti seseorang sedang menggores-gores pintu. Keesokan paginya, pelanggan datang seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang aneh. Seorang wanita tua yang duduk di meja pojok tiba-tiba batuk darah setelah menyantap soto. Seorang anak kecil menggambar sesuatu di kertas menu. Saat ibunya melihat, si anak menggambar orang tergantung di atas pohon.
Dan seorang pria gemuk berbaju batik yang makan di siang hari, tiba-tiba berseru. Saya dengar suara anak kecil dari dapur. Dia bilang selamat datang di perut kami. Suasana warung mendadak sunyi. Tapi hanya Bu Yati yang mendengar piring yang berbicara pelan di balik etalase kaca. Masih kurang, masih kurang. Malam harinya, Reza kembali. Matanya merah. Ia mengantarkan seorang laki-laki tua berpakaian putih, membawa tas anyaman dari rotan. Bu, ini Kiai Hashim. Aku minta tolong beliau lihat tempat ini. Kita perlu bersih-bersih. Sebelum ada yang mati. Bu Yati menatap pria tua itu. Kiai Hashim hanya diam, lalu menunduk dalam, seperti mencium bau kematian. Pohon itu bukan tempat tinggal jin biasa. Mereka bukan makhluk penunggu, tapi makhluk lapar. Mereka datang karena dipanggil. Dan selama diberi makan, mereka akan bertambah kuat. Kiai itu menatap Bu Yati lurus-lurus. Mereka tidak akan pergi kecuali rumahnya dibakar. Tapi begitu kau bakar, semua yang sudah terikat padanya ikut hancur. Termasuk warungmu. Dan mungkin termasuk dirimu. Malam itu, rumah Bu Yati bukan lagi tempat tinggal. Rasanya seperti gua sempit yang dipenuhi bayangan. Selalu ada yang mengintip dari balik tirai, selalu ada langkah kecil yang terdengar dari loteng padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah pertemuan dengan Kiai Hashim, Reza tak lagi menyembunyikan kemarahannya. Ia seperti bom waktu, siap meledak setiap kali memandang ibunya. Bu, kenapa nggak dari awal cerita? Kenapa ibu biarin semua ini masuk ke rumah kita? Karena ibu nggak tahu harus ke siapa lagi. Bu Yati akhirnya membalas. Suaranya parau, tangannya gemetar memegangi ujung kerudung. Ibu bangun warung ini buat kita, buat kalian bisa hidup lebih baik. Tapi setiap hari lihat pelanggan ke warung Bu Asih, lihat kita cuma makan sisa-sisa. Ibu merasa gagal. Reza menghempas kursi. Tapi ibu malah jual jiwa warung kita ke mereka. Tiba-tiba, lampu padam. Angin kencang meniup masuk dari celah pintu. Jendela terbuka sendiri, korden melambai liar. Dari luar terdengar suara, seperti sendok yang jatuh berkali-kali. Lalu suara anak kecil menyanyi. Soto daging manusia, siapa hari ini yang jadi tumbalnya? Sari menangis, menutupi telinga. Ibu, mereka bisikin aku tiap malam, mereka bilang aku, anak kesukaan mereka. Bu Yati memeluk Sari erat. Air matanya jatuh. Tidak lagi, mereka tidak akan menyentuh kalian lagi. Tapi suara-suara itu semakin keras. Dari dapur terdengar piring pecah sendiri, rak roboh dan seperti tawa, bukan dari satu orang, tapi banyak. Tawa kecil, cekikikan, lalu jeritan, lalu sunyi. Dan malam itu, Bu Yati bermimpi berada di tengah ladang gelap. Di sana, Embok Wanti berdiri menatapnya dengan wajah setengah gosong. Di sekeliling mereka, anak-anak kecil dengan mata putih menatap lapar. Kau sudah menikmati nikmatnya, Yati. Sekarang bayarannya harus kau lunasi. Tidak, aku ingin keluar. Kembalikan semua seperti semula. Sudah terlambat. Jiwa warungmu sudah kami tempati. Kalau kau paksa mengusir kami, warung itu akan runtuh, dan kau ikut bersamanya. Lebih baik runtuh daripada anak-anakku jadi tumbal. Dalam mimpi itu, Bu Yati berteriak, lalu terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi ia tahu, malam itu keputusan telah dibuat. Langit mendung menutup matahari saat Kiai Hashim datang kembali ke rumah Bu Yati. Kali ini, beliau membawa dua santri muda, Yusuf dan Mahfud. Keduanya pendiam, mengenakan sarung hitam dan peci putih, wajah mereka pucat sejak melangkah masuk halaman. Kiai Hashim berdiri di depan pohon nangka tua yang menjulang di belakang warung.
Daunnya lebat, batangnya besar, dan ada bekas bakaran kecil di akarnya, tempat Bu Yati biasa menaruh sesajen. Tempat ini bukan sekadar berpenghuni, gumam Kiai Hashim. Tempat ini sudah menjadi gerbang. Jiwa-jiwa yang lapar tak lagi menunggu, mereka mengintai. Santri Yusuf mulai menaburkan garam kasar membentuk lingkaran di sekitar pohon. Mahfud menggantungkan tali raja dari benang hitam dan kuning, membuat pola pagar gaib agar energi makhluk di dalamnya tidak bisa keluar. Di dalam lingkaran itu, Kiai Hashim mulai membaca ayat ruqyah pelan-pelan. Awalnya semua terasa tenang. Angin mengalun lembut, burung-burung berkicau. Namun tiba-tiba, aroma amis menyeruak, seperti darah bercampur bangkai. Garam yang ditaburkan Yusuf meleleh seperti es terkena panas. Daun-daun pohon mulai bergetar, padahal udara diam. Lalu, dari ujung dahan tertinggi, tetes pertama darah jatuh. Setitik, 2 titik, 5. Lalu hujan darah menetes perlahan dari pucuk pohon, mengenai wajah Mahfud yang sedang membaca zikir. Astagfirullah, teriak Mahfud, tersentak dan jatuh terduduk. Yusuf berlari ke arah Kiai Hashim, wajahnya pucat pasi. Kiai, ini bukan pohon biasa. Darahnya panas. Diam di tempat, seru Kiai Hashim. Tapi ia sendiri mulai menggigil. Dia sudah bangun dan lapar. Batang pohon bergetar sendiri. Dari sela-sela kulit batang, muncul retakan kecil seperti luka menganga. Dari sana mengucur cairan merah pekat dan ulat-ulat putih bergeliat. Aroma daging busuk menyebar. Di tengah-tengah itu semua, tiba-tiba muncul wajah. Ya, wajah. Samar, kabur, tapi jelas wajah anak kecil dengan mata kosong, muncul sejenak di batang pohon sebelum kembali tertutup kulit kayu. Dia membuka mulutnya, tidak untuk bicara, tapi untuk tertawa kecil. Kami kenyang, tapi kami ingin tinggal. Yusuf menjerit dan berlari keluar lingkaran garam, tapi tubuhnya terpental seperti menabrak dinding kaca. Mahfud mulai muntah darah. Kiai Hashim mendekap tasbihnya erat-erat dan berseru, Bu Yati, dia minta sesuatu darimu. Dia tidak akan pergi hanya dengan doa. Ini bukan jin biasa, ini arwah-arwah kelaparan yang kau beri makan terlalu lama. Mereka sudah menyatu dengan akar. Bu Yati berdiri di ujung pintu belakang. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Tapi langkahnya berat mendekat. Ia menatap pohon itu, pohon yang selama ini jadi tempat penampungan rezeki, yang kini meneteskan darah di hadapannya. Aku yang salah, ucapnya lirih. Aku yang beri mereka makan, aku yang undang mereka. Kalau begitu, kau juga yang harus mengusir mereka, kata Kiai Hashim serius. Tapi ingat, Yati, mereka sudah menganggapmu bagian dari mereka. Mengusir mereka berarti memutus ikatan. Dan itu akan berbalik ke dirimu. Kalau itu harga yang harus dibayar, jawab Bu Yati, aku siap. Ketika Bu Yati melangkah masuk ke dalam lingkaran garam, semua angin berhenti. Bahkan suara jangkrik hilang. Dunia menjadi diam, kecuali detakan jantung dan bisikan samar dari dalam pohon. Kami hidup karena kau beri kami makan. Kami tumbuh karena kau biarkan kami tumbuh. Sekarang kau mau kami pergi. Bu Yati berdiri tepat di bawah cabang yang meneteskan darah. Iya, pergilah, kalian tak lagi milikku. Aku tak ingin anakku jadi milik kalian. Dari batang pohon, muncul banyak tangan kecil, menggapai, menari-nari seperti ranting. Mereka mengelilingi Bu Yati, menyentuh wajah, menyentuh dadanya, pundaknya. Seketika, Bu Yati menjerit, kepalanya sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Kiai Hashim menutup Al-Quran. Ia tahu waktunya tak banyak. Pohon itu akan terus menyerap jiwa siapapun yang mendekat. Mereka tak bisa lagi menundanya. Bu Yati, jika kau ingin semua ini berakhir, kita harus membakar pohon ini.
malam ini, bersama semua ikatan yang pernah kau berikan padanya. Bu Yati terdiam. Ia menatap pohon itu sekali lagi. Kalau begitu, kita bakar saja semuanya. Bahkan jika aku harus ikut terbakar. Malam turun dengan cepat. Langit di atas rumah Bu Yati tak berbintang. Seperti kain hitam pekat tanpa celah. Di halaman belakang, Kiai Hashim dan para santrinya telah membuat lingkaran api menggunakan minyak kelapa, garam, dan serpihan kayu jati. Di tengah lingkaran itu, pohon nangka berdarah yang kini tampak lebih hitam dan lebih hidup dari sebelumnya. Angin malam berhembus kencang. Asap dupa memenuhi udara, menciptakan bau menyengat yang menempel di kulit. Suara-suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas, jeritan anak-anak kecil, tawa serak perempuan, bisikan kata-kata kuno yang membuat merinding. Reza berdiri di samping Sari, memegangi pundaknya erat. "Ibu yakin mau ikut masuk ke sana?" tanya Reza, suara bergetar. Bu Yati menatap putranya. Wajahnya lelah, tapi ada kedamaian yang baru. "Ini semua salah ibu. Biarlah ibu yang mengakhirinya." Ia mengenakan kebaya lamanya, yang dulu biasa dipakai saat warung pertama kali dibuka. Tangannya membawa sesajen terakhir, berisi nasi tumpeng kecil, jajan pasar, dan potongan ayam mentah. Di atasnya, ia letakkan foto keluarga. "Kalau mereka mau sesuatu, biar mereka ambil dari aku, bukan dari kalian." Kiai Hashim menyalakan api pertama ke tumpukan ranting dan dupa di dasar pohon. Api menjilat perlahan. Aroma daging hangus mulai menyeruak, meski belum ada apapun terbakar sepenuhnya. Dan tiba-tiba, raungan keras menggema dari dalam pohon. Cabang-cabang mulai bergerak seperti lengan. Dari sela-sela batang, mata-mata kecil muncul satu persatu. Puluhan. Ratusan. Mereka membuka mulut, menjerit, jeritan bayi, anak-anak, perempuan, semua bersatu jadi satu suara. "Kau pengkhianat!" Darah menyembur dari pucuk pohon. Kali ini bukan tetesan, tapi hujan. Hujan darah panas yang menyiram tanah, menyembur ke arah Reza dan Sari. Mahfud mencoba menahan pagar garam, tapi tubuhnya terlempar, terbakar setengah, jatuh ke tanah mengerang. Yusuf membaca ayat kursi secepat-cepatnya, tapi kehilangan kesadaran saat wajah hitam muncul dari balik pohon dan menatapnya langsung. Bu Yati melangkah masuk ke lingkaran api. Api menyala lebih besar. Bayangan tinggi hitam menyeruak dari batang pohon, Embok Wanti, setengah wajahnya hangus, matanya bolong, rambutnya berasap. Di belakangnya, puluhan arwah kecil mengekor, tubuh mereka rapuh, mata mereka kosong. "Yati, kau milik kami." Bu Yati menjatuhkan diri berlutut, memegang foto anak-anaknya, dan berteriak. "Ambil aku. Jangan sentuh anak-anakku lagi." Api menyambar. Lidah api memeluk tubuh Bu Yati. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya tersenyum, menangis, dan menatap anak-anaknya terakhir kali. "Reza, jaga adikmu." Lalu tubuhnya terbakar sepenuhnya. Pohon nangka berteriak. Retakan-retakan muncul di batangnya. Dari dalamnya keluar asap tebal dan tangan-tangan kecil menggapai ke udara. Mereka mencoba lari, tapi api menjalar, membakar semuanya. Cabang demi cabang patah, akar-akar menghitam. Bayangan-bayangan mengerikan berteriak sebelum lenyap dalam cahaya. Dan kemudian sunyi. Pohon nangka hilang tak bersisa. Tak ada jejak darah. Tak ada sesajen. Tak ada tubuh Bu Yati. Reza dan Sari berdiri di sisi Kiai Hashim. "Ia menebus semuanya," kata sang Kiai. "Ia membayar harga yang tidak seharusnya ditagih, tapi keberaniannya menyelamatkan kalian." Reza menunduk. Di tangannya, ia menggenggam foto keluarga yang gosong di pinggirannya, satu-satunya yang selamat dari api. Beberapa bulan kemudian, Reza membuka kembali warung Bu Yati. Tapi tanpa nama.
Hanya meja-meja sederhana dan masakan rumahan seperti dulu. Warga berdatangan. Tak ada lagi suara-suara aneh. Tak ada tawa anak-anak gaib. Namun setiap malam Jumat Kliwon, bau soto hangat kadang muncul dari arah dapur, meski tak ada yang memasak. Dan bila ada anak kecil yang lewat, kadang mereka menunjuk ke arah pojok warung dan berkata, "Tante yang masak itu baik, ya Kak? Tapi kenapa wajahnya kayak terbakar?" Pagi itu, matahari bersinar lembut di halaman warung yang dulu menyimpan begitu banyak kisah. Reza membuka daun jendela satu persatu, membiarkan cahaya masuk ke dapur tua yang kini sudah bersih dari aroma darah dan dupa. Warung itu berdiri lagi, sederhana, tanpa papan nama. Hanya meja kayu, bangku plastik, dan bau masakan rumahan yang kembali menguar. Tapi bagi Reza dan Sari, ini bukan sekadar tempat makan. Ini warisan terakhir dari seorang ibu. Beberapa pelanggan mulai kembali. Ibu-ibu tetangga, tukang becak langganan, dan anak-anak sekolah yang dulu tumbuh besar dengan nasi pecel Bu Yati. Tidak ada yang membahas malam-malam aneh atau pohon yang lenyap begitu saja. Seolah semua itu hanya mimpi buruk yang mereka telan bersama udara pagi. Suatu sore, saat membersihkan rak bumbu paling bawah yang jarang dibuka, Sari menemukan sebuah amplop plastik bening terselip di balik kayu lapuk. "Mas, ini tulisan ibu." Tangan Reza gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan Bu Yati, agak pudar oleh usia, tapi masih terbaca jelas. "Untuk Reza dan Sari, anak-anak ibu tersayang, jika kalian membaca surat ini, mungkin ibu sudah tidak di samping kalian lagi. Tapi ingatlah, cinta ibu tak pernah pergi, hanya berpindah tempat, dari peluk ke langit, dari suara ke kenangan. Ibu minta maaf. Maaf karena ibu terlalu serakah saat kita mulai kehilangan. Maaf karena ibu lebih memilih jalan pintas daripada percaya pada waktu dan doa. Semua yang ibu lakukan, awalnya karena ingin kalian makan cukup, sekolah tinggi, hidup tenang. Tapi ibu lupa, tidak semua rezeki itu pantas dicicipi. Warung ini dulu dibangun dengan tangan, dengan tawa kalian saat masih kecil, dengan peluh dan cinta. Tapi saat ibu biarkan tangan-tangan tak kasat mata ikut mengaduk panci, rasa cinta itu hilang, digantikan dengan ketakutan. Kini ibu telah memilih, mengembalikan semua yang bukan milik kita, dan membakar pintu-pintu yang tak seharusnya dibuka. Reza, jadilah lelaki yang jujur dan kuat. Sari, teruslah lembut dan berani. Jangan ulangi kesalahan ibu. Tapi juga jangan benci ibu. Kenang ibu sebagai perempuan yang pernah jatuh dan akhirnya berdiri, meski harus dengan api. Jika suatu malam kalian duduk di warung ini dan mencium bau soto yang tak kalian masak, tersenyumlah. Itu hanya ibu, masih ingin melayani satu mangkok lagi untuk kalian. Selalu sayang. Ibumu, Yati. Sore itu, Reza menangis diam-diam di dapur. Sari menggenggam surat itu erat, lalu meletakkannya di laci paling atas, di samping foto keluarga mereka yang sudah mulai pudar warnanya. Di luar, seorang anak kecil duduk di pojok warung sambil melambaikan tangan ke arah dapur. "Kak, tadi ada ibu-ibu senyum ke aku dari balik kompor," katanya polos. Reza hanya tersenyum dan berkata, "Itu ibu. Dia cuma mau lihat kita baik-baik saja." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.